Ada banyak kan orang ngomong gitu. Tuh katanya yang bersih-bersihin tanah orang dibokong dari belakang loh. Oh, ada yang bilang begitu. Zamanuna Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin washabil muhtadin al-mujahidin wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu insyaallah minal aminin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Saudara-saudaraku sekalian, kita ketemu lagi di acara Zamanuna Channel bersama ini ada namanya Amang Yahya. Amang Yahya ini sedikit saya ceritakan dulu. Amang Yahya ini beliau berkebun di tanah ini sudah lebih dari 11 tahun menjaga dan berkebun. Menjaga tanah pondok pesantren yang insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan bangun pondok pesantren Sultanul Malak di kota Balikpapan, di tengah kota dengan luasan area 6.800 meter. Ya insya Allah jika ada yang mau donasi, nanti linknya akan ada di bawah sini untuk nomor rekeningnya dan juga nomor kontaknya untuk bisa dihubungi ketika Anda berdonasi untuk membantu berdirinya Pondok Pesantren Sultanul Malak, yang dimana pondok pesantren ini basicnya adalah pondok pesantren, bukan yayasan panti asuhan, tapi dikhususkan untuk menerima anak yatim yang kita subsidi untuk menjadi orang-orang yang kelak berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Anak-anak yang berhasil, anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah, dan mereka seperti kita akan seperti merasakan mereka punya orang tua. Jadi kita istimewakanlah anak yatim sebagaimana Rasulullah juga anak yatim. Barang siapa yang mengistimewakan anak yatim, maka kata Rasulullah, fama'i fil jannah, orang tersebut nanti akan bersama kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah sosok yang terus dengan sabar dari mulai nggak ada lampu, nggak ada listrik, pakai cemprong, tidur gelap gulita. 11 tahun dia ngebon di sini, nyangkul di sini. Kalau kita 3 hari aja nyangkul tanah segini luasnya mungkin udah kempor. Tapi subhanallah, Mang Yahya ini dengan tekun dan sabar, dan beliau begitu dengar bahwa ini sudah mulai mau dibangun, itu bahagianya luar biasa, Mang Yahya. Nah kemudian sekarang ini kita sedang ngobrol-ngobrol santai, ya Mang Yahya, ngobrol-ngobrol santai. Ini Mang Yahya mau ada nanya-nanya nih katanya. Ya mudah-mudahan kita bisa jawab dan memberikan kepelongan hati lah, artinya menghilangkan kegundahan, kegelisahan yang selama ini mungkin menyelimuti diri, sehingga hati merasa lebih plong dan ringan insya Allah. Mungkin Bang Yahya, apa nih tadi yang mau ditanyain nih kira-kira nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau sedikit mengajukan pertanyaan khususnya bagi saya pribadi supaya ya dibilang orang awam gitu lah istilahnya orang awam, jauh dari istilahnya ajaran-ajaran agama gitulah. Cuman ada tersimpan di dalam hati yang sangat dalam, ingin belajar menjadi orang satu yang tawadu, yang kedua sabar, yang ketiga bertawakal gitu. Nah di pertanyaan yang ketiga ini, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Mohon penerangannya gitu, supaya kita bisa menjadi orang sabar, orang yang bertawadu, kita sangat menghargai orang lain gitu kan. Nah yang ketiga yang bertawakal ini gitu. Nah coba mohon penjelasan gitu. Siap. Nah jadi yang Mang Yahya tanya ini tiga-tiganya berkaitan tentang satu buah amaliyah, yaitu akhlak. Mang Yahya, akhlak itu adab atau budi pekerti ya.
akhlak atau adab budi pekerti itu adalah lebih tinggi daripada ilmu. Sehingga ada bahasa ulama-ulama mengatakan mereka lebih memuliakan orang yang berakhlak ketimbang orang yang berilmu. Karena kalau cuma berilmu saja, iblis pun berilmu. Nah, jadi akhlak itu di atas segalanya. Ya. Makanya di Al-Quran juga Allah sebutkan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yuzakki itu bersihkan hati, tazkiyatun nufus, bersihkan hati supaya kita punya akhlak, supaya kita punya budi pekerti yang luhur. Nah, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amaliyah kita, perbuatan kita. Nah, sabar, kemudian tawakal dan tawadu itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Ya, sabar contohnya. Pertama sabar. Sabar itu sampai-sampai di Al-Qur'an menghayat. Di Al-Qur'an ini Allah menyandingkan namanya dengan Nabi Muhammad. Selain itu Allah tidak pernah menyandingkan namanya lagi dengan nama yang lain. Kecuali ada satu, bahkan bukan nabi, bukan wali, bukan siapa-siapa. Yaitu Allah menyandingkan namanya dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Saking mulianya derajat orang yang sabar. Nah, sabar di dalam Islam tidak pernah mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Ya, nggak ada batasan sabar. Kalau untuk pribadi, untuk diri sendiri, untuk amalia. Kecuali kalau urusannya untuk agama beda. Urusan untuk tentang agama, misalnya Islam dicaci maki diam saja, itu berarti Islamnya KTP kita. Al-Quran dicaci maki diam saja. Ya, Allah dihina diam saja. Itu berarti kita dipertanyakan keimanan kita kalau begitu. Ini yang dimaksud di sini adalah sabar dalam perbuatan kita, keseharian kita, pekerjaan kita, amaliyah kita, silaturahmi kita. Kemudian kita mendapat perlakuan buruk dari orang, sabar. Dapat rezeki nggak dapat rezeki, sabar. Bisa nggak bisa, sabar. Apapun yang kita terima adalah sabar. Kalau kita sabar, kita sudah sampai tingkatan tersebut, berarti kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu paling penting. Jangan dulu kita bicara jauh-jauh ilmu fikih, ilmu ini. Tapi kalau amaliyahnya buruk, percuma ibadah kita. Bahkan tidak diterima mungkin sama Allah. Kan begitu. Jadi sabar itu ada di dalam setiap aspek kehidupan. Contoh di dalam amaliyah kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, urusan ibadah kita, urusan silaturahmi kita, urusan ikhtiar kita. Apapun harus kita terapkan yang namanya kesabaran. Ya, kita bukan hanya sabar di dalam kehidupan kita, tapi kita juga sabar di dalam ibadah kita. Bukan hanya amaliyah tapi ibadah. Contoh, kita sholat harus pakai sabar nggak? Kalau nggak sabar namanya apa? Sholat yang keburu-buru. Nah, itu bisa nggak sah, bisa dibilang nggak ikhlas gitu kan? Nah, bisa antara nggak ikhlas, bisa antara luput nanti. Kalau Fatihahnya mungkin luput dari tasdid, ya Fatihahnya kasrohnya nggak tahu lah. Banyak yang mungkin bisa luput karena kita manusia nggak sempurna. Ya. Kemudian nanti tumak ninahnya bisa hilang dan lain sebagainya. Makanya sholat itu harus mengikuti semua rukun-rukunnya dengan benar. Tumak ninah itu artinya berhenti sejenak. Ada berhenti sejenak, nggak kayak robot begini. Artinya kita dituntut untuk sabar. Puasa juga kita harus pakai sabar nggak? Sabar dari hawa nafsu, sabar dari godaan, sabar dari mungkibah, sabar dari kelaparan, sabar dari semuanya. Ya. Haji harus pakai sabar, zakat harus pakai sabar, semua harus pakai sabar. Bukan hanya di urusan dunia kita, tapi urusan akhirat kita juga harus pakai sabar. Kemudian sabar ini adalah kunci bagi semua amaliyah yang lain. Yang kemudian tadi sambungannya kan tawakal ya, tawakal, kemudian tawadu. Sebetulnya itu ada enam amaliyah yang harus kita kerjakan. Ulama mengatakan ada salah satu yang paling pertama adalah kalau kita menjadi orang yang bertakwa, yang pertama itu adalah sabar. Yang kedua tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ikhlas, menjadi orang yang selalu ikhlas atas setiap apa yang Allah tentukan untuk kita. Selalu menerima dan ikhlas. Yang keempat adalah tawadu, merendah diri kepada Allah, merendah diri kepada semua manusia dan makhluk Allah. Jangan merasa kita paling pintar, apalagi sombong. Hati-hati, bahaya itu. Yang kelima adalah qanaah. Qanaah ini adalah qanaah ini bukan berarti umat muslim nggak boleh kaya, boleh kaya. Ya kan? Tapi manfaat bagi orang banyak. Khairun nas alladzi yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Bukan artinya qanaah nggak boleh punya yang mewah, boleh punya yang mewah, tapi manfaat. Boleh punya yang bagus, tapi manfaat. Gitu loh. Ada kan orang zaman sekarang nih, akhir zaman nih. Nih sedikit ya. Ini akhir zaman. Ada orang muslim ngerasa dia sudah banyak bersedekah, orang kaya, banyak duit, usahanya asli, ini kan ikhtiar saya sendiri. Iya, tapi tentuan semua kan Allah yang memberi.
Dia lupa kepada Allah. Oh enggak, saya banyak sedekah, saya banyak bantu orang, saya banyak nolong orang, saya banyak berbuat baik, saya banyak bantu yatim, banyak bantu pondok pesantren, ibadahnya bagus. Tapi jangan lupa menghayat. Ya. Ada Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau mengatakan, innal mubadirina min ikhwani syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah temannya setan. Jadi walaupun ibadahnya banyak, amalnya banyak, sedekahnya banyak, tapi kalau untuk dirinya sendiri dia lupa. Contoh nih, dia kaya, sedekah udah berlimpah, tapi dia beli mobil 10 biji yang harga miliaran, nggak dipakai-pakai, yang dipakai cuma 1-2 unit, yang lain buat dipajang, buat koleksi. Itu namanya mubazir, tidak ada manfaatnya. Nah, artinya walaupun amaliyah dia bagus, tapi kalau dia mubazir kepada dirinya sendiri, maka tetap melekat julukannya temannya. Tapi kalau teman setan buat apa ya? Ada kisah namanya Azazil, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini selalu diminta tolong oleh malaikat-malaikat yang lain ketika punya kepentingan kepada Allah, dan Allah selalu kabulkan kalau yang minta, yang namanya Azazil. Tapi dia lupa terhadap dirinya sendiri. Dia nggak menolong dirinya sendiri. Dia banyak nolong orang tapi nggak nolong dirinya sendiri. Ini orang akhir zaman. Banyak nolong orang, ngerasa sudah benar. Banyak berbuat baik, ngerasa sudah benar, tapi dia lupa kepada dirinya sendiri. Akhirnya apa ujung-ujungnya Azazil? Dilaknat oleh Allah. Makanya jadi iblis, laknatullah alaih. Akhirnya ujung-ujungnya sombong. Karena ketika diperintahkan sujud, dia jawab, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam kau diciptakan dari tanah. Buat apa aku sujud? Aku kan lebih hebat. Sombong ini bisa menjerumuskan orang kepada kesesatan, bahkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya, maka dari itu kita jadi orang yang tawadu, merendah diri. Jangan ngerasa kita paling pintar dari setiap orang. Masalah kehidupan Allah semua yang atur. Bersihkan hati, selalu ikhlas. Yang Maya bilang, selalu ikhlas kepada setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qudratullah. Allah inginkan setiap hambanya ikhlas kepada setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah ciptakan kita bukan untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jadilah kita orang-orang yang pandai dalam menyikapi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kaya, mau miskin, si kaya dan si miskin sama aja di hadapan Allah, nggak ada bedanya. Si alim dan si bodoh, kalau dia sombong sama aja di hadapan Allah. Yang paling penting adalah akhlak. Nah, semua ini orang yang sabar pasti sopan santun. Orang yang selalu ikhlas pasti sopan santun. Orang yang qanaah secukupnya, yang bermanfaat, harta dia manfaat bagi orang lain, pasti sopan santun karena akhlak. Orang yang tawadu, merendah diri kan pasti sopan santun, ya kan? Orang yang tawakal, selalu persahkan kepada Allah, pasti itu karena kesopanan santunan dia. Itu namanya akhlak, dan dibungkus dengan yang namanya istiqomah. Kerjakanlah semua ini sampai kita mati, baru kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira ada yang masih janggal nggak? Ada yang masih ngeganjal nggak? Hidup itu dinikmatin. Hidup itu dinikmatin. Islam itu indah, mudah, nyaman, gampang, simpel, nikmat. Rasulullah kasih kita, Allah kasih kita, semuanya sudah gampang, tapi yang mempersulit kadang diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah mau membersihkan hati, maka di hati kita ada yang namanya qarin. Hati kita ini bergejolak antara malaikat dengan setan nih. Kita sudah pengen berbuat baik, ada yang ngalangin. Kita sudah berpikiran baik, ada yang ngerusak. Kita sudah melangkah yang baik, ada yang ngejerumusin. Itu hati kita ada namanya qarin. Maka daripada itu, pongkolnya adalah bersihkan hati kita, baru kita bisa taruh wadah semua tadi, sabar, ikhlas, qanaah, itu bisa kita taruh di hati kita. Tapi kalau hati kita masih kotor, susah. Ketika menerima ceramah seperti ini atau penyampaian seperti ini, ilmu-ilmu tentang ini, mereka akan ngerasa dirinya lebih pintar. Pasti, kalau orang sudah ngerasa dirinya lebih pintar, berarti itu namanya sombong.
Begitu Mang Yahya. Jadi yang paling pertama yang harus dilakukan, Mang Yahya nanya apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan adalah bersihkan hati. Ketika hati kita sudah bersih, wadahnya bersih, mau istilahnya gelas ini dari gelas plastik, kalau ditaruh aqua 500 perak, kalau ditaruh madu, kalau ditaruh susu harganya berbeda kan? Nah gitu. Walaupun tempatnya sama, tapi kalau tempatnya bersih, maka kita bisa taruh hal-hal yang lebih mulia di dalam situ. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana cara supaya bisa mendapatkan hati yang bersih? Wa yuzakkihim, kata Allah, yu'allimuhumul kitab. Tazkiyatun nufus, latihan membersihkan hati itu ada caranya Mang Yahya. Cara membersihkan hati beda dengan cara kita belajar membersihkan otak. Ya. Kalau orang belajar di sekolah, ini kita bahas aja nih ya sekalian ya. Kalau orang kita belajar sekolah, itu IQ orang kenapa beda-beda? Berarti Allah nggak adil loh. Allah adil, cuma manusianya yang nggak pinter ngolah, nggak paham dan pandai untuk memahami. Ya. Nggak ada kan istilah namanya satu kelas ranking 1 semua, ada nggak? Nggak ada kan? Padahal misalnya ada yang satu kelompok belajarnya sama, giatnya sama, pemahamannya sama, tapi kok ranking tetap aja beda. Kan gitu. Karena yang dibedakan oleh dokter itu adalah IQ. Sedangkan Allah tidak membeda-bedakan IQ. Allah. Yang Allah bedakan adalah bersih dan kotornya hati. Gitu. Jadi caranya kita itu membersihkan hati dulu, baru ilmu akan Allah berikan kepada kita dengan mudah. Contoh, ya kan? Yang menggerakkan tangan kita, kalau kata dokter, adalah otak. Menggerakkan kaki kita, otak. Yang menggerakkan tubuh kita, otak. Perintahnya dari otak. Tapi sesungguhnya kalau kata Rasulullah bukan dari otak. Rasulullah bilang, inna fil jasadi mudghatan fa idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam hati manusia itu, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang namanya hati. Kalau ini hatinya bersih, maka bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau hatinya ini kotor, maka kotor dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berarti otak termasuk nggak? Kalau hatinya kotor, berarti otak termasuk kotor. Makanya kalau dibilang otak ngenes, otak kotor, otak apa? Otak udang lah, otak apa? Otak mesum lah, itu berarti hatinya memang mesum, hatinya memang kotor. Tapi kalau hatinya bersih, ini pengalaman Mang Yahya. Dulu ketika Mang Yahya jadi preman misal, atau jadi orang jagoan, kalau nempelin orang tempelin aja, kalau galak sama orang ngucap aja kan gitu. Tapi begitu Mang Yahya sudah mulai pengen mendekatkan diri kepada Allah, taubat, ya kan? Begitu mau melakukan itu lagi, ada nggak yang ngehalangin dalam hati kita? Contoh nih, ngerasa nggak begitu Mang Yahya memukul orang lagi, tiba-tiba, jangan, astagfirullah, sok itu tuh, suka begitu nggak? Itu karena hati sudah mulai melindungi kita dari perbuatan maksiat, sehingga otak pun nggak berani lagi ngasih perintah. Berarti yang merintahin otak siapa? Hati. Kalau hati kita kotor, ya otak kita pasti pantas kotor. Tapi kalau hati kita bersih, otak kita akan bersih, tubuh kita semua akan bersih, maka Allah akan berikan kita yang menjadi pilihan terbaik dan amaliyah terbaik, perilaku terbaik, sikap terbaik, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Paling pertama adalah bersihkan hati kita dengan cara khidmah kepada agama, khidmah kepada ulama, khidmah kepada perbuatan-perbuatan yang memberikan kita amal jariah. Contoh misalnya ada orang tukang, saya biasa nukang, tapi kalau misalnya buat masjid saya nggak mau dibayar, saya biarkan keringat saya tumpah di situ. Itu jadi amal jariah buat dia. Tapi kalau dibayar, ya kata Allah, ya itu pahalamu adalah uang itu tadi bayaran, gaji aja. Kamu nggak dapat amal jariahnya. Jadi sedekah pun kita bisa dari uang, harta, bisa dari pekerjaan, perbuatan tenaga, bisa dari pikiran. Makanya salah satunya itu adalah subscribe dan like, itu adalah sedekah. Jadi kalau kita mau sukses dakwah umat muslim, semua pendakwah muslim, tolong cari dimanapun YouTube-nya mereka, subscribe dan like. Itu adalah sedekah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang dipakai untuk, seperti contohnya sekarang nih, kita pakai untuk bangun pondok pesantren. Makanya kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Banyak zikir itu termasuk obatnya hati, bersihkan hati. Ya, karena setiap kita berzikir, insya Allah hati kita akan semakin bersih dan akan menolak segala sesuatu yang buruk. Jaga istighfar, yang bersihkan hati. Dan juga perbuatan Mang Yahya. Kita khidmah seperti Mang Yahya ini sekarang bantu tanah pondok kita kelola, ayo bareng-bareng. Jangan mengharapkan imbalan uang, tapi mengharapkan keridhaan Allah. Itu akan dapat dan akan membersihkan hati kita. Amin. Seperti itu. Oke? Ada lagi pertanyaan?
Cukup Puas. untuk sementara cukup Pak. Sudah. Untuk sementara. Oke. Untuk jamaah juga yang hadir, yang menyaksikan siaran ini, kalau punya pertanyaan-pertanyaan apapun itu, silahkan isi di kolom komentar, tanya pertanyaan-pertanyaannya, nanti mungkin kita akan jawab di session yang akan datang, video yang akan datang, sambil santai, sambil tenangin diri, sambil nikmatin alam bisa, sambil di ruangan bisa, yang penting kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan kita apapun. Nikmatilah hidup kita selagi kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe itu adalah sedekah. Enggak bayar, dapat pahala. Bantu perjuangan ulama, bantu juga perjuangan dakwah, ngebantu juga perjuangan Islam, dan bahkan yang mau mendirikan pondok pesantren. Sampean nggak usah ngeluarin duit, cukup like dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamanuna Channel.